namanya kasih karunia untuk tetap dia menjaga namanya keselamatannya itu yang diajarkan Yesus itu. Itu Nah pengertian. itu dia Bang, Jadi makanya jangan berani memastikan. enggak begini. Kecuali kalau kita bisa memastikan selamanya kita akan terus berbuat baik tanpa menyimpang dari aturan agama. Boleh kita mengatakan pasti masuk surga. Tapi kan kita nggak bisa memastikan diri kita karena lemah itu tadi. Ya kita yang kita bisa lakukan itu berusaha untuk berbuat baik, untuk terus mengabdi kepada Tuhan. Makanya kami umat Islam, ya karena kita ini lemah, karena kita ini tidak bisa menjaga diri kita, apa yang akan terjadi nantinya, ya kita berkata insya Allah. Begitu Bang. Ini maksudnya kita Ya, mau belajar. intinya begini Bang. Lagi, Bang. Intinya begini Bang, bentar. Lagi Bang. Bukan Nih. berarti keselamatan di dalam Islam itu tidak pasti. Keselamatan di dalam Islam itu pasti. Tetapi orang Islam ketika ditanya, insya Allah, gitu. Karena terkait itu tadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, begitu Bang. Mau menjelaskan nih Bang. Abang pun udah jelaskan tadi kan. Jadi aku pun mau jelasin satu tingkat lagi nih kan gitu pengertiannya. Ya, ya. Nah, oke, itu di dalam suatu dasar kemanusiaan yang penuh keterbatasan itu Bang kan gitu. Bahwasannya Abang bilang belum ada kepastian kan gitu. Oke, kita belajar satu tingkat lagi, ialah bahasa yang diajarkan Tuhan Yesus, karena oleh kasih karunialah. Tahu Abang arti kata kasih karunia itu Bang? Tahu. Oke. Lanjut. Kasih karunialah yang memperolehkan setiap orang yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Jadi Bang, dibolehkanlah bagi setiap yang percaya sama dia, kan gitu. Jadi diimani kata-kata ini aja Bang bagi orang kita Kristen dan mengikuti seperti Abang bilang tadi ajarannya, istilahnya ketaatan. Nah itulah landasannya dia mengatakan bahwasannya dia pasti selamat tuh Bang. Kalau terus mengikuti ajarannya pasti selamat. Kan begitu. Iya. Afan, ini ada Bang Ion ini dari tadi belum bicara ya? Iya, aku mau ngomong Bang. Iya, Bang Ion dari Kristen juga ya? Kenal Bang, saya dari Ion, dari Kota Sosa. Ya, kenal kembali. Ya, saya berkomplek di tempat Muslim, ya. Ya. Kawasan Muslim. Ya. Silakan. Saya mau bertanya ini Bang. Ada Putus-putus Bang, suaranya Bang. Orang Pak Ustadz ini, ya kan, ada yang sudah membaca-baca Alkitab, isi-isi Alkitab, ya kan. Betul. Sedangkan saya belum paham masalah Al-Quran. Masalah Alkitab aja aku belum paham semua. Kan itu kan. Sementara Bapak Ustadz ini sampai membahas Alkitab Kristen. Iya. Di kitab kita masing-masing itu tujuannya kan surga. Iya. Iya enggak? Iya. Nah, kalau Bapak udah membaca, aduh. Ada apa? Jeda Bang. Digigit anjing apa gimana? Open mic-nya Bang. Bang Enggak tadi. Enggak kejeda, dia keluar dari apa itu? Dari TikTok itu. Ke aplikasi lain. Coba Bang, open mic-nya Bang Ion. Langsung saya jawab aja. Oke, silakan Bang Tata. Oke, jadi gini. Memang semua ajaran para nabi itu benar di zamannya masing-masing. Makanya dalam surat Al-Maidah 44 sampai 48 itu, setiap para nabi itu diutus, maka inilah kebenaran. Di zamannya Musa yang berkuasa. Karena saat itu dia penyampai firman, dia yang diutus. Maka tidak boleh di zamannya Musa mengatakan, saya beriman kepada Abraham sajalah, atau Ishak, saya tidak mau mengikuti Musa. Ya nggak boleh. Ya harus Musa yang diikutin. Walaupun ajaran Ishak, Yakub, Abraham benar, tapi bukan berarti saya ikutin semuanya, ke Musa enggak. Kan sama-sama benar mereka. Bukan gitu.
Kalau seperti itu nanti orang akan memilih, nanti milih yang ringan-ringan atau tidak beriman kepada nabi yang diutus zaman ini gitu loh. Nah, makanya di surat yang ayat yang setelahnya sampai Allah mengutus Isa. Maka ketika Allah mengutus Isa, falyahkum ahlal injil bima anjalallah. Maka saat itulah Isa yang berkuasa. Kalau Isa atau Yesus itu masih melakukan hukum Taurat, ya ini yang berlaku tetap. Tapi ketika berbeda, berarti nasi mansu namanya. Ya, harus Isa yang berkuasa, yang diikutin. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, seharusnya semuanya berpindah ke Nabi Muhammad. Karena apa? Karena hukum-hukum kitab-kitab terdahulu itu berlaku untuk kaumnya saja. Karena hanya Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Jadi tidak bisa sekarang mengatakan gini, kan semuanya kitab-kitab itu mengajarkan kebaikan, berarti surga semua. Gak bisa. Itu nantinya apa ya, ibaratkan presiden di zamannya Bapak SBY punya undang-undang. Ya, ketika sekarang presidennya Bapak Jokowi, undang-undangnya sudah dirubah, gak boleh mengatakan gini, maaf ya, saya ikut undang-undang Bapak SBY, gak boleh. Percuma dong. Ada pemilu. Ya, sama juga para nabi. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, ya udahlah saya ikut Isa sajalah, kan ada kitabnya, atau Taurat, ikut Musa. Saya ikut itu saja, ya gak boleh. Percuma dong Allah mengutus Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh mengatakan semua ajaran itu kan kalian paham, kan kebaikan. Silakan pilih yang mana, uang semuanya kebenaran. Oh, tidak bisa seperti itu. Sama saja di zamannya Yesus nantinya. Yesus diutus, mereka menolaknya karena sudah beriman kepada Musa. Ya gak boleh, tetap mereka tuh salah. Gitu ya. Jadi para nabi itu benar di zamannya masing-masing berlakunya. Gitu. Lanjut. Ya, silakan. Ini ada Bang Yakin Pasti nih, nggak ada gambarnya nih, gimana? Halo Bang. Oke ya. Jadi gini, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setuju saya. Nggak ada masalah dengan pernyataan Yesus itu. Karena memang Yesus itu jalan pada masanya. Setiap nabi jalan pada masanya. Cuma cara menyampaikannya berbeda-beda. Tidak harus dengan kata-kata yang sama. Contoh, ketika zamannya Nuh, orang tidak akan selamat kalau dia tidak naik bahtaranya Nuh. Orang yang tertinggal dari bahtaranya Nuh itu orang-orang yang tidak beriman. Nah, orang-orang yang selamat ini yang naik bahtaranya Nuh. Zamannya Musa, orang tidak akan selamat kalau tidak mengikuti Musa. Di zamannya Isa, Yesus, orang tidak akan selamat kalau tidak ikut Yesus. Cuma yang jadi masalah, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini nabi yang sifatnya lokal dia. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 muridnya, janganlah kamu pergi ke kota orang asing atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi penginjilan kepada seluruh bangsa itu tidak ditujukan kepada semua bangsa, tapi kepada orang-orang Israel yang sudah melencar ke seluruh bangsa itu tadi. Kalau kita lihat di dalam Matius 28 itu kan Yesus memerintahkan penginjilan itu kan, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Nah, itu maksud Yesus bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Karena pada masa Yesus itu bangsa Israel ini sudah melencar kemana-mana. Sejak kapan itu? Sejak zaman diaspora, ya, pada masa pembuangan itu. Jadi bangsa Israel ini udah kemana-mana. Jadi penginjilan Yesus sesuai Matius 10 ayat 5 ayat 6 itu melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Nah, zamannya Rasulullah bersabda, bahkan lebih tegas lagi, sekiranya Musa dan Isa ada di antara kalian saat ini, tetapi kamu tidak mau mengikutiku, niscaya kamu termasuk orang-orang yang sesat. Sama itu seperti yang dikatakan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Cuma cara penyampaiannya saja yang berbeda, tapi tujuannya sama. Dialah jalan satu-satunya pada masanya itu. Begitu Bang. Oke Bang. Oke. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Pak Yakin. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bang. Silakan sore Pak Yakin.
Pasti apa Ya, ini ya. bang? Yakin pasti apa? Masuk surga. Kok nama saya dipanggil? Yakin bang, yakin. Nama saya Sinyalnya kurang bagus. Putus-putus Pak, Nama putus-putus. saya Putus-putus Pak, suaranya putus-putus Pak. Namanya Pak John. terus Pak Nama John ya. panggilannya apa Pak? Pak yakin pasti masuk surga. Ini Pak John ya. pasti mas. Iya. Hmm. Hmm. Ini